وإلى جميع الأموات وأن بكتبنا وسلم بمشايخنا ونجزنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا وسيداتنا ولإخواننا وأخواتنا يا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله يتواصل بالرحمة والمغفرة وسجد زوجنا برحمته شيخ الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal mukarram para jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disyukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas pemberian nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka berta'allum, dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu. Afdal turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum, bahwa cara tercepat dan termudah di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara belajar dan berusaha kita mengamalkan ilmu. Itulah cara tercepat di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Likulli wahidin tariqun, karena setiap seseorang, setiap dari kita bebas memilih dan memiliki cara masing-masing di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada bagi mereka atau di antara kita yang berusaha di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala dengan bikasratil ibadah wassalah wa dzikir. Ada kalanya dengan memperbanyak ibadah, salat, zikir, tahajud tiap malam, puasa terus ya. Ada juga dengan cara dia bersedekah atau berusaha memberikan kemanfaatan kepada yang lain, bimalihi, dengan harta yang dia miliki. Dia berusaha berbagi setiap hari. Ada juga dengan kedudukannya, dengan pangkat yang dia miliki, berusaha dia di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia berusaha untuk menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dengan cara kita belajar kemudian berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Walikulli wahidin tariqun, karena setiap dari kita memiliki cara, potensi masing-masing di dalam kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun poinnya, semua itu tidak mungkin akan bisa kita raih dan kita capai kecuali semuanya didasari dengan keilmuan.
Orang ibadah butuh ilmu. Orang sholat butuh ilmu, puasa butuh ilmu. Orang sedekah, berzakat butuh ilmu. Orang memiliki kedudukan kepemimpinan butuh ilmu. Ilmu menjadi wasilah, ilmu menjadi lantaran untuk seseorang agar sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada kita sebagai umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa belajar itu hukumnya wajib bagi setiap kita, individu dari kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, dan pernah saya sampaikan bahwa yang wajib di dalam kita mencari ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan kita. Jadilah yang tarik ya ala kulli muslimin wa muslimatin talabul ilmi. Tidak semua bagi kita, baik laki-laki maupun perempuan, dituntut untuk menguasai semua ilmu. Ya, kan ilmu itu berbagai macam fan. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu hitung-hitungan, ada ilmu logika, ada ilmu bahasa, ada berbagai macam disiplin ilmu yang ada di dunia ini. Maka yang paling wajib atau yang sangat ditekankan bagi kita sebagai orang yang beriman adalah diwajibkan untuk mencari ilmu yang berkaitan dengan kondisi kita, yang berkaitan dengan haliah kita, yang berkaitan dengan keadaan kita. Karena sebagaimana dalam makalah dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal, bahwa yang paling utama, yang paling afdal adalah ilmu hal. Ya, wa afdhalul amal hifdzul hal, dan paling utamanya amalan adalah menjaga hal. Mahwal hal, apa itu hal? Hal itu adalah keadaan kita. Ya, yang paling wajib bagi kita, yang paling afdal adalah ilmu tentang keadaan kita, tentang kondisi kita. Karena kondisi orang itu berbeda-beda, berbeda-beda di dalam pengetahuan, berbeda-beda di dalam profesi. Maka yang paling ditekankan bagi diri kita masing-masing adalah berusaha untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita masalah sholat masih belum paham, masih belum bisa, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu sholat dengan benar. Sholat sudah bisa, sudah sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW, tingkatkan bagaimana cara berpuasa yang benar. Terus kita perbaharui keadaan kita dengan kondisi kita masing-masing, bahkan yang berkaitan dengan keseharian kita. Dari mulai profesi kita, kalau kita seorang pedagang, maka pelajari ilmu dagang yang benar, ya, berdagang yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pemimpin, maka belajarlah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil. Kita sebagai kepala rumah tangga nih, baru menikah, maka pelajari bagaimana cara
menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bisa menjadi contoh baik dari istri dan anak-anaknya. Karena kita semua akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan dari setiap apa yang kita lakukan dan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semua adalah pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Seorang suami, seorang bapak akan ditanya bagaimana kepemimpinan dia terhadap anak-anak dan istri-istrinya. Bahkan diri kita sendiri pun adalah pemimpin dari setiap semua indera-indera yang kita miliki, semua unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita, itu pun akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita, duduk yang kita di tempat ini tentunya dalam rangka untuk mempelajari dari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, yang berkaitan dengan keadaan kita, agar kita semua selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita semua ini ada bedanya, ya. Karena kita sama kebo itu kan sama-sama hayawaniah. Kebo hewan, ya, kambing hewan, ya, mohon maaf, anjing juga hewan, manusia juga hewan. Kita sama-sama bersekutu dalam sifat hewaniah. Ya, kambing makan, kita makan. Ya, kambing tidur, kita tidur. Ya, kambing sakit, kita sakit. Maka yang menjadi pembeda antara kita dengan hewan lainnya adalah manusia. Allah berikan logika berpikir, Allah berikan akal. Itulah yang menjadikan manusia lebih mulia dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, wa karrama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan keturunan Bani Adam disebabkan Allah memberikan kelebihan, yakni ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu nama-nama yang ada di bumi dan yang ada di langit. Itulah kelebihan manusia dibanding dengan makhluk yang lainnya. Al-insan hayawanun natik, bahwa insan itu hewan yang bisa berpikir. Kalau kebo hewan tapi nggak bisa berpikir. Maka gunakan potensi yang Allah berikan pada dalam diri kita, yaitu apa? Akal pikiran kita, untuk berusaha mengupgrade diri kita, memperbaharui kualitas yang ada dalam diri kita. Ya, karena jangan sampai kita hanya sebagai orang yang berkhayal belaka. Ya, di dalam kitab Talimul Muta'allim dikatakan orang yang pengen menjadi orang alim tapi nggak mau belajar, ya, atau orang yang pengen jadi orang kaya tapi tidak mau usaha, tidak mau berpikir, ya, maka dikatakan fununun, termasuk dia golongan orang gila. Orang gila kan banyak, ada gila perempuan, gila harta, ada gila akalnya hilang. Nah, ini orang pengen jadi orang kaya tapi dia gak mau kerja, gak mau usaha, kerjaan yang ngelamun, menghayal dan lain sebagainya. Ini termasuk golongan orang gila. Begitu juga orang pengen jadi orang pinter, pengen alim tapi gak mau belajar, tapi gak mau menuntut ilmu. Nah, ini termasuk orang gila. Ya, gak ada kamusnya. Ya, orang dilahirkan ujuk-ujuk dalam keadaan pinter,
Gak ada kamusnya orang dilahirkan ujuk-ujuk dalam keadaan kaya. Semua butuh usaha, semua butuh ikhtiar. Tentunya dengan kita berdoa dan memohon kepada Allah diiringi dengan usaha dan ikhtiar kita. Setelah itu baru kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu bukan pasrah, dia nggak ngapa-ngapain, bukan. Itu namanya orang males, ya. Namanya orang malas. Orang bertawakal itu dia usaha keras, dia punya cita-cita tinggi, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil tidak berhasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat orang beriman, yakni memiliki sifat tawakal Allah, pasrah diri kepada Allah, ya, bukan pasrah dia diam aja gak ngapa-ngapain, bukan. Ya, itu sifat orang malas, al-ghaflah, sifat orang-orang yang lalai, sifat orang-orang yang dikatakan merugi. Kenapa merugi? Karena dia telah menyia-nyiakan waktu, umur, kesempatan yang Allah berikan dengan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ulama mengatakan orang yang diberikan kesempatan waktu dan umur oleh Allah kemudian dia gunakan kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan pada hal-hal yang diharapkan, mati lebih utama daripada hidup. Ya, lebih baik mati daripada hidup, tapi dia gunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan dia gunakan untuk hal-hal yang diharapkan. Itu wadul cuki, karena orang bodoh, ya, orang-orang seperti itu walaupun dia masih hidup, tapi hakikatnya udah mati. Wujudulku keadaan ini, wujudnya dia, adanya dia seperti tidak adanya, karena nggak ada manfaatnya. Hidupnya tidak membawa manfaat, apalagi untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri aja dia tidak bisa memberikan manfaat. Maka orang tersebut dikatakan lebih seperti orang yang sudah mati, seperti mumi yang sudah berjalan. Tahu mumi, ya, mayat hidup. Mayat kan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya orang alim, ya, walaupun jasadnya telah ditelan bumi beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi seakan-akan dia masih hidup, karena ilmunya bermanfaat untuk orang-orang berikutnya, bahkan sampai yaumil kiamat nanti. Ilmunya selalu bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup setelahnya. Bukan hanya ilmunya, bahkan meninggalnya mereka itu bisa membawa rezeki bagi orang-orang yang ada di sekitar kuburannya. Kita lihat para wali-wali Allah, ya, tiap malam berapa ratus orang yang menziarahi. Di situ banyak pedagang yang bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang berziarah kepada para ulama. Matinya aja masih memberikan manfaat. Ya, maka orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, al-maut aula, mati lebih utama daripada hidup. Nah, ini cuma pepatah, bukan berarti harus itu bunuh diri aja dong. Kalau begitu ya jangan. Ya, kita harus berusaha memaksimalkan waktu, kesempatan yang Allah berikan. Karena kita semua kan ini diberi waktu Allah sama. 24 jam ente dikasih waktu Allah 24 jam, sehari Anda juga 24 jam. Presiden juga 24 jam, menteri juga 24 jam, ulama juga 24 jam. Tapi kenapa bisa beda penghasilan kalau dalam teori ekonomi? Ya,
Dia yang mengayuh beca dari pagi sampai malam, paling pol dapat 100.000. Tapi dia yang duduk di ruangan yang ber-AC, ya tanda tangan beberapa detik doang itu bisa dapat puluhan juta, kalau miliaran juta. Ya, kualitas berarti, ya kualitas ini penting, meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya agar kita menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini jangan sampai seperti mayat yang sedang berjalan di muka bumi yang tidak ada manfaatnya. Maka terus kita berbahagia di diri kita, kita upgrade kualitas kita agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, terkhusus minimal untuk diri kita, lingkungan dan keluarga kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan fikih kita yang berkaitan dengan sholat. Ya, jadi dikatakan lagi wa yusannu tahmidul ay qaulahu amin. Ya, dan disunahkan bagi kita untuk membaca amin bitakhfif wal mad, jadi dengan dibaca pendek atau dibaca panjang boleh. Amin, ya. Wa hasuna ziyadatu rabbil alamin, dan dikatakan bagus ya ditambah dengan lafaz rabbil alamin, ya rabbal alamin. Kapan itu dibaca? Akibah, setelah kita membaca Al-Fatihah, walau kharijas sholati, walaupun membaca Al-Fatihahnya ini di luar sholat. Jadi bagi orang yang selesai membaca Al-Fatihah baik di dalam sholat atau di luar sholat, disunahkan setelah membaca Al-Fatihah membaca amin aili qari'iha fis sholat wa kharijiha, bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mendengar. Khusus, kenapa dikhususkan hanya di dalam Al-Fatihah saja? Kita disunahkan membaca amin li syarabiha, karena Al-Fatihah ini merupakan surat yang mulia. Bahkan ulama mengatakan seluruh kandungan Al-Quran yang 30 juz itu maknanya tersirat ada di dalam Al-Fatihah. Ya, makanya para ulama kita mengajarkan kita apa-apa Al-Fatihah. Ada orang sakit, doain Al-Fatihah. Ada orang meninggal, mudah-mudahan ya diberikan nikmat kubur, Al-Fatihah. Ada orang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul, Al-Fatihah. Semua selalu diawali dengan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu mengandung semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena tidaklah Allah turunkan Al-Quran kecuali merupakan syifaa'un wa rahmah, obat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wastimaliha ala du'ain, karena di dalam Al-Fatihah itu juga mengandung doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cocok dan disunahkan bagi orang yang selesai membaca Al-Fatihah untuk membaca amin, bimakna istajib. Jadi amin itu bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, artinya adalah istajib, yang bermakna adalah kabulkanlah ya Allah. Ya, artinya istajib bahasa Arabnya. Di amin itu bahasa Ibrani. Makanya tetangga kita Nasrani juga amin. Ada di bahasa Ibrani, kayak ya kalau zaman gitu ya, sama. Ya, artinya adalah istajib, kabulkanlah ya Allah dari permohonan kami yang kami lantunkan di dalam bacaan Al-Fatihah. Kapan itu dibaca? Ba'da saktatil latifatin, setelah diam sejenak selesai membaca Al-Fatihah.
malam yatalaffat bi syai'in siwa rabbil firli al-alidayya wa li jami'il muslimina amin. Selama dia belum melafazkan apapun, belum baca surat selain bacaan doa rabbil firli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Ini disunahkan, boleh ditambahkan rabbil firli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin, karena ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu lamma qala akiba waladhdallin rabbil firli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Ditambahin tak apa. Wa yusatu al-jahru bihi bil jahriyah. Kemudian disunahkan membaca amin ini dengan cara mengeraskan suara pada sholat-sholat yang berbangsa jahriyah, berdasarkan al-khabar, juga berdasarkan hadis. Jadi kalau baca amin agak dikeluarkan suaranya, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW annahu kana idza faragha min qiraati ummil Qur'an, adanya Nabi ketika selesai dari membaca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah, rafa'a, beliau mengangkat sautahu, suaranya, faqala amin, kemudian beliau mengatakan amin, ya, agar dikeluarkan suaranya, dikeluarkan bacaan aminnya, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hatta lil makmum, bahkan bagi makmumnya, ya, yang mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imam, qiraati imamin, karena bacaan Al-Fatihah dari imamnya. Wa sunnah makmumin bil jahriyah takminun ma'a takmin imamihi, dan disunahkan nih bagi kita para makmum, ya, disunahkan bagi kita para makmum pada sholat jahriyah, berarti sholat yang mengeraskan suara, maghrib, isya, subuh, apa? Takminun ma'a takmini imamihi, membaca amin berbarengan dengan aminnya imam. Jadi usahakan bagi kita makmum ketika baca amin membarengi dengan aminnya imam. Ini kadang-kadang karena sholat belum selesai udah kayak amin, bocah ya, mengganggu aja. Ini yang lain ikut amin, padahal ada waladhdallnya belum selesai. Sunahnya itu habis waladhdallin diam sejenak, dengan pas baru amin. Begitu ya aturannya. Ini waladhdallin udah amin duluan, belum sempat ambil nafas, ya udah amin duluan. Sunahnya barengi dari aminnya imam, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mana bunyinya? Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Tidak aman al-imam, ketika si imam membaca amin ay arada takbir fa aminu, maka baca aminlah kalian. Fa innahu man wafaqa, karena barang siapa yang wafaqa itu apa? Membarengi takminahu pada aminnya imam, maka dia takminal malaikah, dia sama saja membarengi dengan aminnya para malaikat. Jadi ketika imam amin, malaikat amin. Makmum yang membarengi dengan aminnya imam, berarti dia berbarengan dengan aminnya malaikat. Barang siapa yang berbarengan dengan aminnya malaikat, berarti dengan aminnya imam, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Bareng aminnya bukan dulu, ya. Barang siapa yang membarengi dengan aminnya imam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita banyak dosa, Pak.
dari mulai dulu usia balik 15 tahun sampai sekarang udah berapa dosa yang kita lakukan. Baca amin doang, kalau amin kita karena imam, dosa-dosa kita yang lalu-lalu itu, yang dulu-dulu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan duluin imam, jangan duluin hadis Bukhari Muslim. Ya, karena laisa lana mayusan tubi taharri muqaranatil imam illa hada, karena tidak ada di dalam sholat ya kesunahan membarengi dengan imam kecuali dalam bacaan amin. Ya, kan sebagai makmum itu tugasnya mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mutaba'ah itu mengikuti imam gerakannya, nggak boleh membarengi. Membarengi imam dalam gerakan sholat 3 kali berturut-turut batal. Pahami? Ya, mengikuti membarengi gerakan imam dengan sengaja berturut-turut 3 kali salat ada batal. Jadi kalau kita takbir, lalu imam tak mampu takbir, jangan imam takbir baru kita berdoa. Imam ruku, selesai ruku baru kita ruku. Jangan barengi. Jadi nggak ada di dalam sholat itu yang disunahkan membarengi dengan imam kecuali di dalam bacaannya. Siapa orang yang membarengi dari gerakan-gerakan imam sebanyak 3 kali dengan sengaja, batal sholatnya. Allahu Akbar ya Pak, Allah liman hamidah. Ya, makanya imam juga harus melihat situasi. Ya, dia Allahu Akbar, dia ucap, dia berdiri. Biarkan kadang imam makmum itu ikutin abah-abah ucapan imam. Dia udah Allahu Akbar, dia belum bangun, kan begitu. Nah, makmumnya bangun duluan akhirnya, imamnya belum kan, tapi dia udah Allahu Akbar dulu. Minimal dia bangun dulu, Allahu Akbar, ada udah berdiri, baru makmum nyusul. Karena makmum itu kebanyakan ikuti dari ucapan karena dia dengar dari abah-abah si imam. Nah ini jadi imam juga ada harus tahu gitu, jangan dia